Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan kembali pengajian untuk kajian majelis ilmu yang kita yakini adalah salah satu wasilah untuk mempermudah dan mendapatkan kemudahan dalam hidup. Bahkan kemudahan di akhirat pun itu akan diperoleh dengan melangkahkan kaki kita ini untuk bermajlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dan ya, termasuk wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah dengan permohonan malaikat, di mana malaikat akan mengembangkan sayapnya dengan memohon agar orang yang hadir dalam majelis ilmu itu diberikan rahmat dan diampuni dosanya. Jemaah yang berbahagia, pada pertemuan lalu topik kita itu terkait dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diantara yang sangat mendasari dalam setiap amalan itu adalah niat, motivasi, yang oleh kaidah usul fikih distilahkan dengan al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu penentuan hukumnya itu sangat ditentukan oleh niatnya. Jadi maksud pekerjaan yang kita laksanakan. Pada subuh kali ini prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu mengenal adalah tujuan penentuan hukum Islam yang distilahkan dengan maqasidus syariah. Bahwa apa yang kita lakukan ini yang Allah perintahkan dan kita laksanakan sebenarnya punya maksud dan tujuan yang jika seorang muslim memahami betul maksud syara atau maksud Allah memberikan beban, maka itu akan memberikan kemudahan dalam beramal, bahkan akan merasakan halawatul iman, kemampuan merasakan manisnya keimanan. Kenapa? Karena kita akan jatuh cinta dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Karena kita tahu bahwa Allah sampai memberi beban itu sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita, sebagai bentuk rahmat yang Allah inginkan kita bisa rasakan itu. Makanya Nabi SAW untuk itu
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Rahmatnya umat manusia, hamba di muka bumi ini, kalau dia selamat, selamat di dunia dan selamat di akhirat, baik kehidupannya di dunia dan di akhirat pun dia selamat. Ya, salah satu indikator keselamatan seorang hamba di dunia ini, akhir kehidupannya baik, ya, yang kita namakan dengan husnul khatimah. Itu kemaslahatan yang sangat tinggi yang akan berlanjut kemaslahatannya nanti ini di akhirat. Jadi tujuan syariah, Allah berikan beban itu terdapat di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Ya, bentuknya perintah atau larangan atau petunjuk supaya kita ini selamat, supaya kita ini mendapatkan kemaslahatan. Jadi silakan dengan maslahat, kemaslahatan. Nah, kemaslahatan dunia yang saya katakan tadi yang paling agung itu adalah kalau Allah Azza wa Jalla membimbing kita ini di dunia dapat mengakhiri dengan kehidupan yang baik, husnul khatimah. Hanya salah satu sifat keimanan itu selalu berharap agar dirinya dan orang lain pun itu aman, mendapatkan keselamatan. Makanya kalau ada orang yang akan meninggal dunia sakaratul maut, itu biasanya mereka menghampiri saudara-saudaranya, dia akan kunjungi itu, karena itu salah satu cara agar membantu orang lain, apalagi orang-orang yang dekat dengan kita. Itu dipastikan mereka terdorong untuk menghampiri dan mendatanginya di akhir-akhir kehidupan. Ya, bolehlah kalau setelah meninggal dunia kita bertaziah, itu dituntunkan. Tapi saat dia akan meninggal dunia, sebenarnya itulah silaturahim yang terbaik, ya, yang paling dinanti-nantikan, maksudnya yang paling ditunggu-tunggu. Sebab kesempatan terakhir ini itu sangat menentukan nasib saudara kita di akhirat nantinya. Minimal mereka kita bantu atau membantu saudara-saudara kita dapat mengakhiri kehidupannya itu dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi SAW menyatakan, man kana akhira kalamihi fid dunya atau min hadhihi dunya dakhala jannah. Ya, siapa yang akhir kalimatnya di dunia ini adalah la ilaha illallah, dakhala jannah, dipastikan dia masuk surga. Ya, karena dijamin ketika akhir kehidupannya dengan kalimat itu terbebas dari kesyirikan. Jadi mana kesyirikan ini adalah penghapus seluruh amalan. Nah, itulah ayat yang kita baca dalam mukaddimah dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya itu dengan kezaliman, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Jadi para ulama menafsirkan aman dari api neraka, dan yang kedua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kemaslahatan sangat luar biasa ketika Allah menanamkan keamanan dalam diri kita ini. Di dunia ini hidupnya terbimbing, di dunia tidak
kacau dengan pikiran-pikirannya, rasa kesedihan, kegalauan, karena keimanan ini menenteramkan jiwa. Sehingga itulah yang membuat seseorang bisa lebih fokus, konsentrasi, bertawajuh, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Keamanan. Walaupun ayat ini sempat disalah pahami sedikit oleh para sahabat. Ketika ayat ini turun, maka di antara sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, sungguh ayat ini tidak bisa kita amalkan maksimal untuk bisa mendapatkan jaminan keamanan itu. Karena siapa di antara kita ini tidak pernah berbuat zalim. Ayyuna la yazlimu nafsa." Artinya ayat itu bahwa syarat mendapatkan keamanan selamat dunia dan di akhirat itu dan selalu terbimbing adalah mereka yang beriman dan tidak ada kezalimannya. Tidak tercampur antara iman dan zulum. Zulum itu adalah segala bentuk penyimpangan dari ketaatan kepada Allah. Kepada diri kita zalim, orang lain ambil hartanya sedikit, kita gosip, itu juga zalim. Apalagi mengambil hartanya, membunuhnya. Jadi kalau ini kita pahami, berarti tidak aman ke kita, karena tidak mungkin kita ini tidak lepas dari situ. Manusia selalu berbuat salah. Berarti kita tidak bisa dapatkan ini aman dan mendapat petunjuk. Maka turunlah ayat tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kata Allah turunkan ayat ketika ingin menafsirkan makna surah Al-An'am. Al-An'am ayat 82 tadi, bahwa yang dimaksud zulum itu bukan zulum umumnya, tapi yang dimaksud zulum khusus, zulum yang besar, yaitu kesyirikan. Batin masuk adalah orang yang beriman dan tidak dicampurkan dengan kezaliman syirik. Ini yang diamankan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun ada kesalahan tapi tidak sampai pada tingkat kesyirikan, tetap memperoleh jaminan itu, jaminan keamanan. Jamaah yang berbahagia, ini keselamatan akhir. Maka di antara para salafus saleh terdahulu, ketika ada orang yang akan meninggal dunia, itu mereka saling mengajak, ya, agar akhir kehidupannya dipertahankan, supaya akhir kalimatnya tauhid, akhir kalimatnya adalah keimanan dan bukan kesyirikan, tapi tauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Kemaslahatan ini kalau kita pilih-pilih itu akan menjadi 5 bentuknya, ya. Maslahat dibagi 5 yang diistilahkan dengan al-maslahatul khamsah. Jadi beban-beban syariah, beban-beban hukum yang sifatnya tadi ada perintah, wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh. Jadi kalau wajib sebenarnya kita dituntun untuk tuntunannya lebih tegas, laksanakan itu. Ya, seakan-akan Allah Azza wa Jalla memberi penekanan, ketegasan agar kita tidak tinggalkan itu. Kenapa? Karena kemaslahatannya sangat besar. Ya. Kalau agak kurang, agak rendah kemaslahatannya ini, penegasannya, tuntunannya itu tidak terlalu tegas, ya, sebatas menganjurkan. Sama dengan keharaman, sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Allah tegas di dalam keharaman itu, dipastikan itu akan mendatangkan bahaya besar kalau dilaksanakan. Seperti tadi itu syirik, itu bahaya besar karena menghapuskan seluruh amalan. Ya, yang termasuk bahaya besar, itu tadi membunuh.
walaupun tidak menghabiskan seluruh amalan, tapi bahayanya besar dalam kehidupan manusia. Karena bahayanya besar, maka Allah haramkan yang namanya pembunuhan. Nah, itu dibuktikan pula dengan hukumannya dalam bentuk qisas. Ya, sama dengan berzina. Ya. Minum khamar, riba. Jadi sesuatu yang diharamkan dan penegasannya itu sangat kuat sekali. Pengharamannya sangat besar. Ya. Artinya kemurkaannya Allah itu sangat tinggi. Sehingga digambarkan orang yang berzina itu bentuknya cambuk. Bahkan kalau sudah menikah sampai meninggal dunia dirajam. Ada tengah-tengahnya, ada namanya mubah. Tingkat kemaslahatannya ini seimbang. Apakah kita laksanakan atau kita tinggalkan? Sehingga maslahat dalam agama itu dua bentuknya, nanti dipilah menjadi 5. 2, mendapatkan kemanfaatan dan terhindar dari bahaya, mudarat istilahnya. Manfaat dan mudarat. Jadi selalu mempertimbangkan dua hal itu tadi. Sehingga agama ini, syariat ini selalu mendorong kepada kemanfaatan dan selalu menolak agar tidak terjerumus ke dalam kemudaratan. Yang bahasanya jalbul manfa'ah wa dar'ul mafsadah. Jadi jalbul manfa'at wa dar'ul mafsadah. Jadi pesan-pesan agama selalu berharap menuntun kita agar kita meraih itu yang namanya maslahat dan kita terhindar dari kemudaratan. Contohnya salat itu manfaat, puasa manfaatnya tuh salat. Sisi lain itu kita dihindarkan dari mudaratnya tadi. Mudaratnya, maslahat mudarat ini dua segi. Atau dua sisi di situ. Manfaat ukhrawiyah dan manfaat dunyawiyah namanya. Kemanfaatan di dunia ini dan kemanfaatan di akhirat. Itulah nanti membedakan kemanfaatan kafir, kufur yang hanya di dunia saja tapi tidak kemanfaatan di akhiratnya. Sama juga dengan mudarat. Mudaratnya ini pandangan agama Islam bukan hanya kemudaratan dunia, tapi juga sangat dipertimbangkan kemudaratan akhiratnya. Karena ada kemudaratan dunia, tetapi tidak memberikan kemudaratan akhirat. Sama maslahat, ada manfaat duniawi, tapi tidak bermanfaat di akhirat. Itulah keseimbangan dalam beragama itu. Keseimbangan antara manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi yang kesemuanya terangkum di dalam syariat. Jadi tidak membedakan manfaat dunia dan manfaat akhirat. Hanya ada batasan-batasan, ada prinsip-prinsip, ada prinsipnya. Contoh, kalau kita misalnya berhaji, itu maslahat manfaatnya di dunia ini dan di akhirat akan diperoleh. Salat juga demikian. Walaupun di dalam salat itu ada mudaratnya. Terkadang antara manfaat mudarat itu benturan. Dalam haji ada mudaratnya. Apa mudaratnya? Tadi itu tidak nyaman, apalagi kemarin haji berbagai dinamikanya, apalagi orang tua sulit dalam perjalanan, kita merasa tersiksa, merasa tersiksa. Tetapi kemudaratannya ini itu tidak mengalahkan kemanfaatannya secara ukhrawi, sehingga tidak mempengaruhi
kemudaratan duniawi daripada kemanfaatan ukhrawinya. Karena itu lebih dominan. Ya. Sebaliknya mencuri itu ada manfaatnya, tapi di akhirat bahaya. Mudaratnya di dunia ini besar sekali karena mengganggu orang lain. Di akhirat apalagi. Nah, berzina juga demikian. Seseorang bisa merasakan nikmatnya, tetapi di akhirat bahaya. Bagi orang lain juga bahaya. Ya, sehingga kemanfaatannya itu terhapus. Ya, jadi kemanfaatannya terhapus. Yang kita serahkan dengan maslahat yang dihapuskan, tidak diakui lagi. Ya. Kenapa? Karena memberikan kemudaratan. Nah, karena itu di dalam agama ini, jadi dari dua dimensi, kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, kemudaratan duniawi dan ukhrawi ini, kalau kita baca dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kelihatan sekali. Ada yang langsung dijelaskan kemaslahatannya, ada yang tidak langsung dijelaskan kemaslahatannya. Ya, tidak langsung, dan ada yang dijelaskan secara langsung, dihilangkan, dihapuskan. Nah, maka ini segala kemanfaatan yang secara jelas disebutkan oleh agama, itu biasa disilakan dengan maslahat muktabar. Jadi maslahat muktabar, kemaslahatan yang diakui secara langsung, secara jelas oleh Allah. Itu seluruh, misalnya sholat, itu kemaslahatannya jelas-jelas dijelaskan dalam Al-Quran. Puasa, ya, walaupun ada mudaratnya, lapar, tapi kemaslahatannya secara tegas, itu memberikan kemanfaatan. Zakat juga demikian. Misalnya zakat, manfaatnya zakat adalah membersihkan hati. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi zakat ini mensucikan hati, mensucikan jiwa, dan mensucikan harta. Walaupun kelihatan berkurang, tapi berkurangnya itu tidak kelihatan karena lebih banyak kemanfaatannya. Kelihatan berkurang, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berkembang terus, ya. Karena dia akan membersihkan jiwa, membersihkan harta. Nah, pada saat jiwa, harta kita ini bersih, itu menjadi subur, tumbuh. Ya, amalan yang bersih itu akan menumbuhkan amalan-amalan. Ya, maka perlu dimiliki di sini tazkiyatun nafs. Ada kemaslahatan yang dirasakan tapi dihapus oleh Allah. Ya, misalnya tentang khamar. Nah, orang Arab dulu hidup dengan khamar, kemanfaatannya. Tetapi syariah melihat agama Allah melihat kemudaratan sangat besar sekali. Walaupun di situ ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Karena mudaratnya lebih besar ini, maka Allah hapus perbuatan itu. Yang distilahkan kemaslahatan mulghah namanya. Maslahat mulghah. Dari kata yulghah. Allah yulghi. Mulghah, kemaslahatan yang oleh syariah dihapus. Ya. Manusia bisa menikmati di dunia, tapi itu tidak diakui. Kenapa? Karena terlalu banyak mudaratnya. Nah, seperti khamar tadi. Ya. Riba itu bermanfaat karena bertambah duit. Tetapi mudaratnya, kemudaratannya itu kepada dirinya dan orang lain lebih besar, sehingga itu dihapus. Ya, dengan cara mengharamkan riba. Tadi mengharamkan khamr. Nah, ada kemaslahatan di dalam kehidupan ini tidak dijelaskan langsung namanya.
Al-Quran tidak menjelaskan secara langsung. Hadis-hadis Nabi juga tidak dijumpai. Larangannya juga tidak ada. Ya. Tapi secara akal itu memberikan kemanfaatan. Nah, misalnya ini yang banyak-banyak lalu lintas ini kan, lalu lintas ini tidak ada di dalam Al-Quran itu. Ya, apakah harus berhenti isyarat-isyarat? Ya, tanda-tanda lalu lintas ini dalam Al-Quran tidak dijelaskan kemanfaatannya secara langsung, tapi bisa dirasakan kemanfaatannya. Karena dirasakan dan dilihat kemanfaatannya itu, maka agama menetapkan. Ya, agama menerima. Agama menerima. Polisi tidur mungkin ya juga biasa lakukan. Kira-kira mana lebih banyak mudaratnya dan maslahatnya? Kalau di perumahan, mungkin ada banyak manfaatnya. Kalau di situ rawan yang kecelakaan. Jadi memasang polisi tidur, apakah dia masuk kategori mudarat atau manfaat? Ya, mungkin di pinggir jalan, kita jalan, lagi ada botol, misalnya, terisi air, kita ambil, kita buang airnya, karena takut situ ada penyakit, ada virus, kita buang di tempat sampah. Nah, tidak ada itu dalilnya dalam Quran, tapi kita bisa rasakan, bisa mengalami kemanfaatannya, maka itu dibolehkan. Disebut dengan maslahat mursalah. Nah, maslahat mursalah yang menjadi salah satu dasar para fuqaha, segala hal yang baik, apalagi sifatnya muamalat duniawiyah yang memberikan kemanfaatan, maka itu diakui oleh agama, walaupun tidak ada secara langsung tuntunannya, tidak ada perintahnya langsung ya dalam Al-Quran, dan tidak ada larangannya. Kasus dalam, tapi syaratnya itu adalah dalam hal muamalat duniawiyah. Ya, muamalat tidak terkait dengan ibadah mahdhah. Ya. Misalnya sosial, budaya, ekonomi, semua hal-hal yang tingkat kemanfaatannya besar, ya, walaupun itu al-mudaratnya, tapi kemanfaatannya lebih besar, maka itu diakui, ya, dibolehkan. Nah, dalam hal muamalat, misalnya pernikahan. Kalau kita jumpai dalam hadis-hadis Nabi, talak itu, ya, talak terjatuh kalau diucapkan dengan lisan kita. Nah, misalnya saya talak kamu, itu sudah jatuh. At-talaqu marratan. Dengan melafalkan saya jadikan kamu, maka jatuh talak. Tetapi ya, kanun atau kaidah norma-norma yang dimunculkan di Indonesia, ini khususnya Indonesia, ya, itu keharusan menjatuhkan talak di hadapan pengadilan. Jadi menyatakan perceraian di pengadilan itu tidak ditemukan. Tapi itu bermanfaat, bahwa kalau dipersyaratkan jatuhnya perceraian itu di pengadilan, itu memberikan kemanfaatan, diantaranya menghindarkan permainan-permainan ataukah kezaliman-kezaliman, mempermainkan perceraian itu, sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Nah, kasihan wanita, nikah cerai, nikah cerai. Nah, itu karena pernah terjadi kasus. Jadi kasusnya ada seorang yang menceraikan istrinya di rumah. Saya ceraikan kamu. Nah, istrinya ini karena paham fikih bahwa kalau suaminya menyatakan saya ceraikan, maka artinya jatuh talaknya. Nah, maka dia berpisah. Nah, selama masa iddahnya, selesai masa iddahnya, ketika ada orang yang melamar, diterima lamarannya karena memahami ini adalah saya sudah ceraikan. Nah, suaminya ini sebenarnya dia menceraikan, ucapkannya itu belum bermaksud untuk meninggalkan. Kan ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3.
Nah, tapi ketika sudah masuk masa iddahnya dan akhirnya habis masa iddahnya, perempuan yang istrinya tadi ini ketika ada yang datang melamar, anda terima, karena sudah dianggap cerai. Suaminya tidak terima, maka dia datang ke pengadilan. Saya tidak terima istri saya cerai, nikah lagi. Ya. Nah, ternyata di pengadilan itu, ya, berarti istrinya ini itu memiliki dua suami. Karena yang pertama ini belum tercabut buku nikahnya, kemudian kedua ini ada lagi nikah baru, ada lagi buku barunya. Nah, berarti di situ dua suaminya. Ya, karena tadi mudah-mudahkan, maka muncullah fatwa bahwa keharusan, ya, dihadapkan ke pengadilan saat menceraikan itu. Nanti ada putusan dari pengadilan baru dianggap jatuh talaknya. Ya, kalau pertama ya talak 1, atau nanti sampai talak 2 dan talak 3. Ini kita tidak temukan bahwa ya, nanti di pengadilan baru jatuh. Ya, itu disilakan dengan kemaslahatan yang tidak dijelaskan langsung di dalam agama. Nah, dan juga tidak dilarang. Nah, sama mencatat pernikahan di KUA itu bagian dari maslahat mursalah. Nah, kalau di antara fikih misalnya peringatan-peringatan dia masuk di situ, nuzul Quran, yang sifatnya sosial, maulid, nah, dia masuk di situ. Ya, hanya maulid ini tentu ada batasan-batasannya dalam masalah muamalat. Jamaah yang berbahagia, itu disebut dengan maslahat 3. Ada mu'tabarah, ada mulghah, dan ada maslahat mursalah. Dari substansi dari maslahatan itu kalau dirangkum ada 5. Nah, saya kira itu mungkin saya cukupkan karena nanti ada sesi tanya jawab. Ya. Ada 5 maslahatnya. Kalau kita kumpulkan kemaslahatan yang Allah inginkan dalam Quran itu berkisar 5 saja. Kemaslahatan agama, maslahat keturunan, maslahat jiwa, kemaslahatan akal, dan harta. Jadi pesan-pesan agama kita dalam Al-Quran ini maupun hadis Nabi SAW itu selalu menjaga minimal 5 hal ini. Agama kita harus terjaga. Nah, cara menjaga agama itu, maka ada kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Ada kewajiban untuk berjihad ataukah berdakwah, karena dengannya itulah ya kita bisa mempertahankan agama. Salat ditinggal runtuh agama, karena dia adalah pilar. Berpuasa dilaksanakan runtuh agama, karena agama itu dibangun dengan 5 tiang, 5 pilar. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah. Makanya murtad dalam agama itu hukumnya haram, karena bisa merusak agama. Mendakwahi orang lain agar bertahan dalam keimanan, itu wajib. Sebab kalau tidak dia murtad. Nah, contoh tadi itu talqin. Mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia itu bagian terpenting cara menjaga agama. Kan tidak sedikit saudara-saudara kita ketika ingin mengakhiri kehidupannya itu didatangi. Nah, paling didatangi ya macam-macam lah, diganggu, kan? Ya, digunakanlah bahasa-bahasa kufur, artinya dimurtadkan di akhir kehidupannya. Makanya kita berhati-hati ketika masuk ke rumah sakit, ya, kita harus dampingi itu. Pada waktu sekarang, keluarga harus mendampingi. Itulah cara berkhidmat yang terakhir yang harus kita pertahankan, ya, saudara-saudara kita, sehingga ketika akhir kehidupannya kalimat tauhid.